Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ja, kita mulai saja langsung, Bu Ja. Kita mulai dulu dari yang coachingnya Bu Iza dulu. Silakan, Bu Iza. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Ibnu sendiri apa kabar? Kalau saya kurang baik, Bu Ja. Loh, kenapa Pak? Tapi kalau saya perhatikan dari tadi, Pak Ibnu terlihat murung nih dan nampak kesal nih sepertinya. Ada apa ya? Ya, itu dia, Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang, Bu? Nah, kebetulan nih Pak Ib, kebetulan sekarang karena ada jadwal kosong nih, alhamdulillah sekarang kelas ada sama guru PJOK. Ya bisa, ya Pak Ibnu, bisa kalau sekarang ada waktu. Wah, alhamdulillah. Saya mau curhat nih, Bu. Boleh, Bu? Tapi curhatnya agak lama, Bu. Iya, boleh sekali Pak Ibnu dengan senang hati. Silakan. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Ibnu? Begini, Bu. Saya Ya. bingung. Gimana mulainya ya, Bu ya? Ya, mungkin bisa Pak Ibnu ceritakan apa yang Pak Ibnu keluhkan sekarang ini. Oke, baik, Bu. Saya sangat bingung, Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu, bagaimana? Bagaimana lagi, Pak? Apa? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Beberapa siswa saya lebih asik berbicara. Bahkan ada yang tidak peduli ketika saya berbicara, jadi saya jadi kesal, Bu. Jadi muncul emosi, Bu, gitu. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi nih, menurut Pak Ibnu, curhat Pak Ibnu sekarang kita tujuannya untuk apa ya? Untuk apa nih ya? Oh gini, Bu, saya ingin bercerita sama Bu Riza untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, oke Pak Ib, dengan senang hati. Saya siap mendengarkan dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Pak Ibnu hadapi nanti ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Terus terang ya, Bu ya, hingga saat ini saya kepikiran terus. Kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pembelajaran dari saya, Bu. Rasanya saya emosi dan mau marah jika melihat seperti ini. Kalau seperti itu masalahnya, kira-kira apa ya hambatan Pak Ibnu untuk membuat siswa-siswi tersebut tidak bisa menerima pembelajaran dari Pak Ibnu berikan? Jadi begini, Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik siswa, Bu. Jadi bawaannya tampaknya membosankan bagi mereka. Oh, begitu. Ya. Nah, kalau seperti itu, menurut Pak Ibnu, harusnya bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas, Bu. Agar lebih bervariasi supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Oke. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Pak Ibnu tempuh dalam pembelajarannya? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Oke, menurut Pak Ibnu, metode dan model pembelajaran seperti apa ya yang akan dicoba, yang cocok mungkin untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak nantinya? Mungkin Bu Riza
caranya bisa dicoba dengan metode diskusi, Ya. permainan, Hmm. dan bermain peran Hmm. pada model pembelajaran discovery learning, dan menggunakan metode demonstrasi, serta adanya tugas proyek dan kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning. Iya. Nah, tadi Bila sudah mendengarkan nih metode yang sudah Pak Ibnu sampaikan tadi. Nah, kemudian Pak Ibnu, kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa nih rencananya yang akan Pak Ibnu buat nanti? Seperti apa itu metode dan model pembelajarannya? Begini Bu Iza, berhubung sekarang nih lagi Ya. zamannya TikTok nih, Iya, iya, betul. TikTok ya. maka saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau juga bisa menggunakan Reel pada Facebook untuk demonstrasi dan bermain peran. Nah, kalau untuk diskusinya dan permainannya bisa langsung di kelas. Bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya, itu bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok, Buja. Oh iya, waduh mantap ya Pak Ibnu. Nah itu sudah sangat bagus sekali tuh Pak Ib. Nah selanjutnya ini bagaimana dengan tidak lanjut yang akan Pak Ibnu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau apa ya? Langkah awalnya seperti apa? Apa langkah awal yang mendasarinya nanti Pak Ibnu? Oh ya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian saya akan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran tersebut. Wah iya. Pak Ibnu tadi mengharapkan apa mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran nantinya ya. Nah, kira-kira nih Pak Ibnu, siapa nanti nih yang bisa Pak Ibnu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut nih Pak Ibnu? Mungkin saya akan melibatkan anak-anak secara langsung, Bu Zah, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajarnya. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka. Dan saya bisa dengan mudah untuk mengidentifikasinya. Begitu, Bu Zah. Iya. Nah, lalu kira-kira berapa lama nih target waktu Pak Ibnu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Oh, ya Bu Iza, saya rencana tindak lanjut perubahan ini mungkin dalam waktu maksimal 2 pekan Bu Iza. Ya. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Mudah-mudahan Bu Iza. Iya. Bagus sekali ya Pak Ibnu, memang harus seperti itu. Nah, sepertinya Pak Ibnu sudah menemukan solusi nih agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya Bu Iza, terima kasih juga sudah mau mendengarkan curhat saya Bu Iza. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Bapak Ibnu memang hebat nih. Luar biasa sekali itu Pak Ibnu. Saya banyak belajar juga nih dari Bapak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Bapak yang semangat ya. Ya Bu Iza, semangat. Alhamdulillah Bu Iza, sekarang saya sudah agak lega dengan bisa berbagi dengan Bu Iza tadi. Terima kasih banyak Bu Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Iza, kita lanjut Bu Iza. Kita gantian. Kita coba lagi yang satu lagi ya Bu Iza ya.
Ya, oke Pak Ibnu, silakan. Oke. Silakan Bu Iza masuk dulu. Pak Ibnu. Assalamualaikum Pak Ibnu. Maaf Pak mengganggu. Waalaikumsalam Bu Iza. Nggak apa-apa Bu Iza. Bagaimana kabarnya Bu Iza hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Ibnu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu Iza. Alhamdulillah. Oh, apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Liza? Begini Pak. Apa Nih, itu? saya sebenarnya mau sharing ini Pak tentang permasalahan dalam kelas saya Pak. Ini Pak, gimana ya? Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya nih Pak dalam mengelola kelas. Nah, selama ini kelas saya mungkin berantakan atau gimana ya, siswa-siswanya tidak begitu patuh sama saya Pak. Iya. Oh, bagus sekali itu Bu Za. Apa tujuan Bu Za dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Za? Iya Pak Ibnu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan juga kelas yang menyenangkan bagi siswa gitu Pak Ibnu. Wah, bagus sekali itu Bu Iza. Nah, sekarang Bu Iza, apa yang sudah Bu Liza lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini nih Pak Ibnu, saya masih kesulitan nih Pak Ibnu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat saya tuh sedang mengajar. Siswa itu berbicara dengan temannya, tidak menghiraukan saya pada saat pembelajaran berlangsung Pak Ibnu. Jadi Iya. kelas saya kurang bagus kayaknya sepertinya Pak Ibnu. Oke. Apa yang menjadi tantangan Bu Iza dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya gini Pak Ibnu, tantangan yang saya hadapi itu untuk kenapa ya kok bisa pembelajaran saya tidak menarik bagi siswa. Karena mungkin menurut saya itu saya itu lebih banyak berceramah, kemudian media pembelajaran saya itu cuma satu Pak Ibnu. Mungkin bisa jadi itu membuat mereka bosan sama saya gitu, dengan sehingga mereka tuh banyak yang tidak menghiraukan saya, banyak bicara gitu sepertinya Pak Ibnu. Iya. Oh, baiklah Bu Za. Oh, sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ini di saat pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin kita bisa pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, sekarang apakah karena mereka itu tidak memahami pelajaran atau materi, apakah mereka itu bosan, atau apakah mereka itu ingin menarik perhatian? Nah, bagaimana Bu Za kira-kira? Oh, itulah mungkin ya Pak Ibnu. Tadi setelah dipikir-pikir nih, Pak Ibnu, mereka tuh kan tidak memahami materi pelajaran dari saya, Pak. Gitu, Pak. Oh gitu. Nah, Iya, jika demikian Bu Za, iya kira-kira Pak. apa menurut Bu Za yang menjadi hambatan sehingga mereka tidak memahami materi pelajaran yang dijalaninya? Ya kalau menurut saya sih Pak, karena saya tuh mungkin banyak berceramah, kemudian Iya. media pembelajaran saya itu mungkin cuma satu Pak, jadi tidak menarik bagi mereka mungkin sehingga mungkin itu menurut saya ya Pak, kira-kira hambatannya, tantangannya itu Pak. Iya. Oh, begitu ya, Bu Iza. Masalahnya kalau begitu, seharusnya bagaimana Bu Iza bisa melakukan supaya siswa tidak bosan dan bisa memahami materi pembelajaran tersebut. Iya Pak, tuh
Seharusnya mungkin saya ke depannya itu mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak. Mungkin sesuai gaya belajar mereka, kemudian sehingga dengan demikian siswa itu merasa tidak bosan, Pak. Wah, bagus Kemudian, juga tuh Bu Iza. iya Pak. Selain itu, kita juga perlu Bu Iza memberikan penguatan positif Iya Pak. kepada siswa yang tidak berbicara. Jadi, Bu Iza, kita bisa memberikan apresiasi bagi mereka yang diam dan Oh mendengarkan iya. pembelajaran gitu, Bu Iza. Iya ya Pak. Menurut Bu Iza, apakah Bu Iza sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Iza lakukan gitu? Ya, setelah bercerita tadi ya Pak, ini sudah terbuka nih mindset saya sendiri nih Pak. Iya, iya, Betul yang iya. Pak katakan tadi ya. Selain kita harus dalam memperhatikan media tadi kan, kemudian metode pembelajaran sesuai gaya belajar siswa, media juga sesuai belajar siswa, kita juga harus memberikan penguatan positif ya Pak kepada siswa yang tidak berbicara dan diam, itu kita berikan apresiasi. Nah, setelah kita berbicara ini, saya sudah memiliki gambarannya ini loh Pak. Alhamdulillah. Wah. Oke, kira-kira Bu Iza, Iya Pak. kapan akan dilaksanakan nih Bu Iza? Insyaallah segera nih Pak, kan lebih cepat lebih baik gitu ya Pak ya. Mungkin dalam Bagus. minggu ini Pak. Iya, iya, iya. Bagus sekali Bu Iza. Saya yakin Bu Iya. Iza bisa gitu untuk melaksanakannya. Ya, hebat Bu Iza. Hebat. Ya. Semoga Bu Iza bisa melaksanakannya dan berhasil untuk melakukan kegiatan ini gitu. Oh ya Bu Liza, bagaimana perasaan Bu Liza sekarang setelah kita melakukan sharing ini gitu? Alhamdulillah nih Pak, setelah saya sharing bersama Pak Ibnu, saya dapat pencerahan, saya merasa senang, Iya, iya, saya iya. merasa permasalahan tadi yang saya awalnya tidak bisa bawa kelas, setelah bercerita dengan Pak Ibnu, saya mendapatkan solusi Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak, telah membantu saya hari ini. Oh, sama-sama Bu Liza, sama-sama. Saya sekarang saya pamit dulu Bu Iza karena permasalahan dan ilmu yang telah dibagikan oleh Bu Iza tadi sudah bisa kita apa? Kita saling berbagi tadi ya Bu Iza ya. Oh Iya gitu. Pak. Iya. Oke Bu Oke Iza. Pak. Ya Eh, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. iya oke, sama-sama Bu Iza, sama-sama. Kalau Oke. demikian mungkin Bapak ada kegiatan lain. Saya izin pamit dulu ya Pak. Ya Bu Iza, Assalamualaikum Bu Iza. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak.